Teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa hari lalu saya ada rilis video dan saya pakai baju yang sama dengan baju ini, yaitu tentang baju batik. Terus saya dapati ada dua pertanyaan yang sangat penting untuk saya jawab. Pertama adalah pertanyaan, lagian kenapa sih pakai baju batik? Kenapa nggak membudayakan baju gamis? Kan itu yang disukai Nabi SAW, baju putih gitu, baju gamis. Kenapa pakai baju batik? Yang kedua pertanyaannya adalah, kalau kita sholat pakai baju batik, sah atau enggak? Kan banyak gambarnya. Untuk pertanyaan pertama, kenapa tidak kita budayakan saja baju gamis? Saya jawab, kita pakai baju gamis dalam satu kesempatan. Kita bisa juga pakai baju batik dalam kesempatan yang lain. Tidak perlu dipertentangkan. Yang mau pakai gamis silakan, yang mau pakai batik silakan. Kalau di mix tergantung dengan kondisi juga silakan. Misal kita mau pergi pengantinan, acara gitu ya, pakai baju batik mungkin lebih lazim ketimbang kita datang pakai baju gamis. Mungkin. Tapi kalau mau pakai baju gamis, silakan aja. Dan tidak perlu mengingkari penggunaan baju batik. Saya ingat salah satu ustadz kita pernah ada terjebak sebuah masalah dengan masyarakat. Lalu kemudian di dalam sebuah pertemuan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada tuduhan, ustadz ini dan sekolahnya tidak Pancasilais, tidak Indonesia. Ya. Maka pertemuan hanya terjawab dengan sangat mudah dan singkat ketika ustadz tersebut datang menggunakan baju batik. Beliau katakan, kalau saya tidak Indonesia, ngapain saya pakai baju batik? Kalau saya tidak cinta dengan Indonesia, ngapain saya pakai peci nasional yang kotak warna hitam? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, pengguna baju batik itu bisa jadi adalah nilai plus pada sebuah keadaan. Dan selama batiknya adalah batik yang tidak melanggar syariat, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka sebenarnya tidak ada masalah. Pertanyaan kedua adalah, kalau kita sholat apakah sah? Jawabannya, sholat dengan baju yang ada gambarnya, hukumnya sah. Dia tidak ada sama sekali hubungannya dengan pembatal sholat. Sholat tidak batal dengan menggunakan baju yang ada gambarnya. Makhluk bernyawa sekalipun. Ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, terus hukumnya apa? Ya jawabannya, sholatnya sah, tapi bisa jadi berkurang pahalanya apabila misalnya batiknya itu adalah gambar-gambar makhluk bernyawa, yaitu manusia atau hewan. Kedua, masalahnya adalah yang dikhawatirkan oleh sebagian orang, kalau kita pakai baju batik, kemudian di belakangnya itu ada gambar. Ya. Yang gambar ini kalau dilihat oleh orang yang ada di soft di belakang kita, kemudian pandangannya melihat ke batik yang kita pakai di belakang di sini, kemudian sholatnya terganggu, lalu hilang kekhusyuannya. Itu yang dikhawatirkan. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, untuk kita yang memang ada di soft terbelakang, kita dituntutkan untuk melihat ke bawah saja. Ya. Kalau ada hal yang misalnya mengganggu di atas, ya maka kita tundukkan pandangan ke bawah. Nabi SAW pernah sholat, dan di hadapan beliau ternyata ada kain tirainya Aisyah yang di situ ada gambar-gambar. Lalu Nabi selesai sholat mengatakan, singkirkan karena ini mengganggu pandanganku ketika sedang sholat. Tapi sholatnya Nabi ya sah, ya meskipun sempat terganggu pandangannya. Maka sholat yang di belakang sah, yang pakai batik juga sah. Cuman ya kalau saya sarankan, kalau bisa bikin batik seperti ini, saya sarankan kalau bisa bikin batik seperti ini yang tidak ada gambar-gambarnya, itu lebih baik di belakangnya, untuk membantu orang yang di belakang. Tapi kalau misalnya itu ada misalnya pembagian gitu ya, atau batik korpri yang di belakangnya pasti ada juga, ya pada hukum asalnya adalah salatnya sah. Dan orang yang di belakang sebaiknya kalau merasa terganggu, pandangannya ditujukan ke bawah. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa saya jawab, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan tentang batik ini. Tapi ya saya kira cukup demikian, dan kalau teman-teman bisa ikuti sarannya, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga.